Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna dari kelompok 6 dan teman saya Elna Sari akan memaparkan materi kami yang berjudul prosedur arbitrase. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian arbitrase. Kata arbitrase berasal dari kata arbitrar, yaitu Latin, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit. Pengertian arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak bisa terkait dengan berbagai formalitas, cepat dan memberikan keputusan karena dalam instansi terakhir serta mengikat yang mudah untuk melaksanakan karena akan ditaati para pihak. Arbitrase adalah suatu prosedur yang oleh para pihak yang berselisih secara sukarela setuju untuk terkait pada putusan pihak ketiga yang netral di luar proses peradilan yang normal. Logika dan kesederhanaan arbitrase mendapat pujian bahwa proses tersebut ditunjukkan untuk manusia sejak abad permulaan. Untuk alasan yang sama pula, arbitrase secara luas diterima sebagai pelengkap dari hukum formil dari orang-orang yang Romawi dan lebih disukai sebagai alat penyelesaian perselisihan komersil pada abad pertengahan. Menurut Fran El-Khoury dan Edna El-Khoury, arbitrase adalah suatu proses yang mudah dan simpel yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka, di mana keputusan berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut secara final dan mengikat. Kemudian selanjutnya yaitu sejarah arbitrase. Peran arbitrase sebagai upaya penyelesaian sengketa dengan berskala internasional dimulai pada penghujung abad ke-18 yang ditandai dengan lahirnya J. Treaty pada tanggal 19 November 1794. Perjanjian ini terjadi antara Amerika dan Inggris. Dengan perjanjian ini terjadi tata cara perubahan mendasar mengenai penyelesaian sengketa dengan internasional. Jika sebelum perjanjian ini sengketa dagang dilakukan melalui saluran diplomatik, berubah cara karakternya menjadi arbitrase internasional yang didasarkan pada tata cara yang di atas prinsip hukum. Cara penyelesaian lama sering mengecewakan, penyelesaian cenderung dipengaruhi kepentingan politik. Pada zaman Hindia Belanda, arbitrase disepakati para pedagang baik oleh eksportir maupun importir serta pengusaha lainnya. Ada 3 badan arbitrase tepat yang dibentuk oleh pemerintah Belanda, yaitu yang pertama, Badan Arbitrase bagi Ekspor Hasil Bumi Indonesia. Yang kedua, Badan Arbitrase tentang Kebakaran. Yang ketiga, Badan Arbitrase bagi Asuransi Kecelakaan. Sampai kini telah berkembang beberapa lembaga arbitrase internasional yang dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian internasional atau konvensi di antaranya yaitu ICC yang didirikan sesuai Perang Dunia I pada tahun 1999 berkedudukan di Paris. Di Indonesia, minat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase mulai meningkat sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum. Perkembangan ini
Sejalan dengan arah globalisasi, di mana penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah menjadi pilihan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka. Selain karakteristik cepat, efisien, dan tuntas, arbitrase menganut prinsip win-win solution dan tidak bertele-tele karena tidak ada lembaga banding dan kasasi. Biaya arbitrase juga lebih terukur karena prosesnya lebih cepat. Keunggulan ini, arbitrase adalah keputusannya yang serta-merta atau final dan mengikat atau binding. Selain sifatnya yang rahasia, di mana proses persidangan dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan berdasarkan asas timbal balik, putusan-putusan arbitrase asing yang melibatkan perusahaan asing dapat dilaksanakan di Indonesia. Demikian pula putusan arbitrase Indonesia yang melibatkan perusahaan asing akan dapat dilaksanakan di luar negeri. Adapun mengenai putusan arbitrase internasional dan ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1900 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Aturannya terdapat dalam bab 6 pasal 65 sampai dengan pasal 69. Ketentuan-ketentuan tersebut pada dasarnya sejalan dengan ketentuan tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing atau internasional seperti yang diatur dalam Konvensi New York 1958. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa yang berwenang mengenai masalah pengakuan dari pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kemudian yang ketiga yaitu unsur-unsur, ruang lingkup, asas-asas, syarat, kelemahan, dan ketentuan serta objek arbitrase. Yang pertama yaitu unsur-unsur arbitrase. Unsur-unsur arbitrase yaitu adanya kesepakatan para pihak untuk menyerahkan penyelesaian sengketa pada para pihak ketiga, yaitu melalui proses di luar pengadilan atau non-litigasi. Kemudian sengketa yang diselesaikan hanyalah di bidang perdagangan. Yang ketiga yaitu putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan mengikat para pihak. Yang keempat yaitu ruang lingkup. Ruang lingkup arbitrase seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1900 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dikutip ternyata cukuplah luas, yang semua jenis sengketa di bidang keperdataan, dalam hal ini tentunya yang bisa diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa-sengketa di bidang bisnis, sengketa-sengketa di bidang perubahan ketenagakerjaan. Yang bagian B, asas-asas arbitrase. Yang pertama yaitu asas kesepakatan adalah kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan perselisihannya melalui pihak ketiga atau di luar pengadilan. Yang kedua, asas musyawarah adalah setiap perselisihan diupayakan diselesaikan secara musyawarah melalui seorang arbiter. Yang ketiga, asas final mengikat adalah putusan arbitrase bersifat final dan tidak dapat dilakukan lagi upaya hukum lainnya. Kemudian bagian C itu syarat-syarat arbitrase.
Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi akan dilaksanakan melalui arbitrase. Jika arbitrase diadakan tanpa kesepakatan kedua belah pihak, maka itu bukan perjanjian arbitrase. Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak. Bagian D, keuntungan dan kelemahan arbitrase. Keuntungan arbitrase yang pertama, ketidakpercayaan pihak pada pengadilan negeri. Sebagaimana diketahui, penyelesaian sengketa dengan membuat suatu gugatan melalui pengadilan akan menghabiskan jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini disebabkan karena biasanya melalui pengadilan umum akan melalui berbagai tingkatan, yaitu pengadilan negeri, pengadilan tinggi, bahkan bisa sampai ke Mahkamah Agung. Apabila memperoleh putusan di pengadilan negeri atau tingkat pertama, pihak yang merasa tidak puas dengan putusan itu akan naik banding dan kasasi, sehingga akan memakan waktu yang panjang dan berlarut-larut. Yang kedua itu proses cepat. Proses cepat sebagai suatu proses pengambilan keputusan. Arbitrase seringkali lebih cepat atau tidak terlalu formal dan lebih murah dari proses litigasi di pengadilan. Pada umumnya, prosedur arbitrase ditentukan dengan memberikan batas waktu penyelesaian sengketa. Contoh, menurut pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pemeriksaan sengketa harus diselesaikan dalam waktu 180 hari atau 60 bulan sejak arbiter 180 hari atau 6 bulan sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk. Kemudian dalam ayat 2-nya ditentukan dengan persetujuan para pihak, dan apabila diperlukan arbiter ataupun arbiter jangka waktu tersebut dapat diperpanjang. Yang ketiga, dilakukan secara rahasia. Suatu keuntungan bagi dunia bisnis untuk menyerahkan suatu sengketa kepada badan atau majelis arbitrase adalah pemeriksaan maupun pemutusan sengketa adalah suatu majelis arbitrase selalu dilakukan secara tertutup sehingga tidak dapat publikasi pada para pihak, terjaga kerahasiaannya. Kemudian yang keempat yaitu bebas memilih arbiter. Para pihak yang bersengketa dapat bebas memilih arbiter yang dapat menyelesaikan persengketaan mereka. Jika hal ini para pihak tidak bersepakat dalam memilih arbiter, maka dalam pasal 13 ayat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan sebagai berikut. Kemudian yang kelima itu diselesaikan oleh ahlinya atau expert. Menyelesaikan perselisihan di pengadilan kadangkala memerlukan biaya tambahan. Hal ini dikarenakan seringkali dijumpai hakim kurang mampu menangani kasus atau perselisihan yang bersifat teknis sehingga memerlukan saksi ahli yang membutuhkan biaya. Bagian E, objek arbitrase. Objek perjanjian arbitrase atau sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1900 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa.
Adapun kegiatan dalam dunia perdagangan itu antara lain perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak milik intelektual. Sementara itu, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menjelaskan bahwa sengketa-sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUHP Perdata buku 3 bab ke-18 pasal 1851 sampai dengan 1854. Baiklah, itu saja materi yang bisa saya paparkan. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu El Nasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang keempat itu teori tentang ADR Alternative Dispute Resolution. Untuk lebih memahami penjelasan tersebut, perlu penggunaan kata alternatif penyelesaian sengketa atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa atau alternative to adjudication. Alternative litigation apabila mengkaitkan ADR sebagai alternatif adjudication. Arbitrase bukanlah bagian dari ADR. Hal ini disebabkan sifat penyelesaian sengketa dari arbitrase melibatkan pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk memutus sengketa para pemutusannya final dan mengikat para pihak. Pihak ketiga ini sering disebut dengan hakim atau arbiter. ADR menurut pengertian adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Negosiasi adalah suatu hal yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak, sehingga terjadi proses yang saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama. Kemudian yang kedua, mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk memperoleh kesepakatan damai yang dibantu oleh seorang mediator. Kemudian yang ketiga, konsiliasi adalah penyelesaian dengan komunikasi kepada para pihak sehingga mendapatkan solusi pada permasalahan tersebut. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 terlihat bahwa undang-undang ini membedakan penyelesaian sengketa melalui dua proses, yaitu proses litigasi dan non-litigasi. Arbitrase dibedakan dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya seperti konsultasi, mediasi, dan konsiliasi. Pada dasarnya tidak seorang pun mau terjadi sengketa dengan orang, tetapi dalam dunia bisnis pihak harus mengantisipasi terjadinya sengketa yang dapat timbul di kemudian hari. Dari berbagai macam penyelesaian sengketa bisnis, ada 3 penyelang umum digunakan, yaitu adjuktif. Mekanisme penyelesaian secara adjuktif ditandai dengan pengambilan keputusan oleh pihak sengketa yang sedang berlangsung di antara para pihak ketiga dapat berkonsultasi atau involuntuser. Kemudian yang kedua, konsensus kompromi, mekanisme penyelesaian sengketa secara konsensus kompromi ditandai dengan penyelesaian sengketa komparatif kompromi untuk mencapai solusi yang win solution. Kehadiran pihak ketiga, kalaupun ada, tidak diwakili kewenangan mengambil putusan. Kemudian yang ketiga, kuasi adjudikatif, mekanisme penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara unsur konsekuensi dan adjuktif. Kemudian poin yang kelima, dasar hukum berarbitrase. Dasar hukum berarbitrase adalah dasar hukum yang dipergunakan seseorang untuk dapat penyelesaian perselisihannya melalui arbitrase.
baik dalam kerangka arbitrase nasional maupun internasional. Dasar hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum. Kemudian, poin yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang persetujuan atas Konvensi tentang penyelesaian perselisihan antara negara dan warga negara asing mengenai penanaman modal. Kemudian poin ke-6, lembaga arbitrase di Indonesia. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum tentu timbul sengketa. Lembaga arbitrase dikenal ada dua, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Jenis lembaga arbitrase ad hoc seringkali disebut arbitrase volunter karena jenis lembaga arbitrase ini dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau untuk memutus perselisihan tentang yang demikian kehadiran dan keberadaan arbitrase ad hoc hanya bersifat insidentil untuk menyelesaikan kasus tertentu dan keberadaannya hanya untuk satu kali penunjukan. Berbagai lembaga arbitrase bersifat nasional maupun internasional yang dikenal dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau yang disingkat dengan BANI. Kemudian yang kedua, Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau yang disingkat dengan BAMU. Kemudian poin yang ketiga, The International Court for Settlement of Investment Disputes atau yang disingkat dengan ICSID. Kemudian poin yang keempat, yaitu The Courts of Arbitration of the International Chamber of Commerce atau yang disingkat dengan ICC. Kemudian poin yang ketujuh, yaitu prosedur arbitrase. Bila terjadi perselisihan yang penyelesaiannya disepakati untuk diselesaikan melalui arbitrase, prosedur yang harus ditempuh adalah sebagai berikut. Yang pertama, permohonan arbitrase. Tahap pertama berarbitrase harus dimulai dengan mengajukan permohonan arbitrase. Pada permohonan harus dilampirkan salinan naskah atau akta perjanjian yang secara khusus menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter atau majelis arbitrase, akta kompromis atau perjanjian yang dibuat klausula bahwa sengketa yang akan timbul dari perjanjian tersebut akan diputus oleh arbiter atau majelis arbitrase. Dalam surat permohonan paling tidak harus memuat pasal 38 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Poin yang pertama, nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak. Kemudian poin yang kedua, uraian singkat tentang sengketa disertai dengan lampiran bukti dan kemudian poin yang ketiga, yaitu isi tuntunan yang jelas. Kemudian para pihak tidak menunjuk arbiter. Apabila para pihak tidak menunjuk arbiter, maka oleh ketua arbitrase yang dipilih akan menunjuk membentuk suatu tindak yang atas 3 orang arbiter yang akan memeriksa dan memutuskan sengketanya. Jika sengketa itu dianggapnya sederhana dan mudah, akan ditunjuk seorang arbiter tunggal untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya. Kemudian poin yang ketiga, proses pemeriksaan dan tenggang waktu diperlukan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis bebas untuk menentukan cara proses pemeriksaan.
Arbitrase yang dipergunakan dalam sidang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Demikian juga, para pihak bebas menentukan jangka waktu dan tempat diselenggarakannya pemeriksaan atau persidangan, termasuk arbiter dan majelis arbitrase. Kemudian lanjut pada kekuasaan hukum putusan arbitrase. Berbeda dengan putusan badan peradilan yang masih dapat diajukan banding dan kasasi, putusan arbitrase, baik yang diputuskan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase, adalah merupakan putusan atau tingkat akhir dan karena secara langsung mengikat bagi para pihak. Pasal 631 RV meletakkan suatu azas bahwa putusan arbitrase harus berdasarkan perundang-undangan hukum yang berlaku dalam bidang yang disengketakan. Kemudian poin ke pertama, putusan celah. Dalam keadaan biasa majelis akan menetapkan putusan yang menolak masalah yurisdiksi sebagai salah satu putusan celah. Namun, apabila dipandang perlu, majelis dapat melanjutkan proses arbitrasi lain dan memutuskan masalah tersebut dalam putusan akhir. Putusan akhir, majelis arbitrase wajib menetapkan putusan akhir dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu diperpanjang. Kemudian, putusan persetujuan perdamaian. Upaya perdamaian merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh arbiter maupun majelis arbitrasi sebelum dan selama masa persidangan. Kemudian lanjut pada kekuatan putusan arbitrase. Seperti yang telah dijelaskan pada angka 1 di atas, maka sifat putusan arbitrase adalah bidang. Hal ini didasarkan pada kesepakatan para pilihan. Putusan ini merupakan putusan singkat, akhir atau final, dan tidak ada lagi upaya hukum yang dapat lagi dilakukan oleh para pihak. Eksekusi arbitrase. Putusan arbitrase setidaknya paling lama dilakukan 30 hari terhitung sejak putusan hakim. Eksekusi putusan arbitrase tetap dilakukan oleh pengadilan negeri karena arbitrase tidak mempunyai kekuatan umum untuk melakukan eksekusi terhadap perkara arbitrase tersebut. Kemudian lanjut syarat arbiter menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter adalah mereka yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun, tidak mempunyai hubungan saudara atau semeda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase, memiliki pengalaman serta menguasai aktif di bidangnya paling sedikit 15 hari. Ya, baiklah, itulah tadi presentasi saya. Baiklah, itulah tadi hasil pemaparan materi dari kami. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih dan memohon maaf apabila banyak kesalahan dari materi yang kami jelaskan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.